welcome to my Kuraiwi. Ketemu lagi sama saya Kuraiwi dalam jurnal Kuraiwi. Kali ini saya akan kembali membawakan OCS atau Our Creepy Story. Seperti janji saya di video sebelumnya ya, bahwa di video kali ini saya akan membawakan beberapa cerita tentang kesalahpahaman saya dengan beberapa makhluk astral. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang teman yang setelah menonton video saya yang berjudul Aku Bukan Indigo. Dia bertanya seperti ini, Mbak, kalau orang sensitif itu sebenarnya kan bisa dilatih. Ada yang bilang gitu, bisa dilatih sehingga nanti ujung-ujungnya dia jadi beneran bisa melihat dan berkomunikasi sama makhluk astral. Jawabannya iya. Bahkan waktu itu saya pernah ditawarin sama Nyai, ini gimana, kamu mau udah terjun full ke dunia kayak gini apa gimana? Jadi nanti kamu dibantu biar kamu nggak cuman bisa merasakan tapi bisa melihat, juga bisa berkomunikasi. Tapi saya menolak karena gini ya kalau yang dateng itu pas cakep-cakep. Nah kalau pas jelek, sifat dasarnya manusia kan alami ya, kalau kayak gitu nggak mau lihat yang serem-serem, maunya yang indah-indah. Nah jadi saya sempat ditawarin kayak gitu, tapi saya menolak. Sebenarnya menurut Nyai, kemampuan kayak gitu tuh bisa juga dipelajari. Jadi misalnya kalau awalnya orang itu benar-benar nggak punya bakat, itu bisa belajar. Dan nantinya itu setelah menjalani kayak kalau di kita itu puasa, melean gitu tuh, bisa jadi dia bisa, mata batinnya itu dibuka, jadi dia bisa melihat bahkan berkomunikasi dengan makhluk astral. Nah, orang yang punya bakat atau istilahnya tingkat sensitifnya tinggi itu bisa lebih mudah gitu loh kalau mau belajar hal-hal seperti itu. Jadi jawabannya memang iya, kalau orang sensi atau orang bisa merasakan itu sebenarnya kalau benar-benar dilatih, benar-benar dia mau terjun untuk serius ke dunia seperti itu tuh bisa. Pada akhirnya nanti dia bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Jadi itu ya jawabannya. Dan kalau pada saya nggak mau, udah gini istilahnya begini aja udah kesiksa, apalagi nanti kalau bisa lihat, bisa komunikasi. Bayangin aja kan, misalnya lagi ngumpul-ngumpul sama temen gitu, yang lain tetap bisa nyantai hahaha, terus kita bisa tiba-tiba diliatin sesuatu. Nah kan gak asik juga kayak gitu ya, kalau sesuatunya itu yang indah, yang bagus, yang cantik, yang tampan kayak bangsa peri Pahariangan. Tapi kalau yang hancur-hancur gitu kan kita harus bener-bener siap mental gitu loh. Makanya saya heran kalau ada orang yang pengen jadi indigo itu, ini orang mabuk apa gimana ya. Sebenarnya pilihan sih ya, ada orang yang bilang jadi indigo itu keren, tapi kalau menurut saya nggak keren sama sekali, malah ngeri. Soalnya saya sering, bahkan Tunjung itu sering mengeluh gitu, andaikan kemampuan ini bisa ditukar, dia mau ditukar sama siapa yang pengen jadi indigo kayak dia pengen jadi manusia yang normal, yang biasa aja, yang nggak bisa lihat makhluk astral, yang nggak bisa komunikasi sama makhluk astral ya. Tapi manusia emang seringnya gitu, yang normal pengen abnormal, yang abnormal pengen normal. Jadi oke, itu ya jawabannya. Oke, saya akan memulai menceritakan beberapa kisah tentang kesalahpahaman saya dengan makhluk astral. Jadi di video sebelumnya kan saya udah jelasin, saya itu bukan indigo tapi saya gimana dan gimana itu yang seringnya bikin makhluk astral salah paham ke saya. Jadi di situ juga saya udah menceritakan beberapa cerita ya tentang salah pahamnya itu. Nah di sini saya akan kembali menceritakan beberapa cerita sehubungan dengan kesalahpahaman itu. Kita mulai dengan cerita yang pertama. Kejadiannya pada bulan November 2016. Jadi waktu itu saya masih dalam proses pengobatan adenomiosis. Jadi setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu harus ke klinik yang letaknya di Malang Kota untuk kontrol gitu kan. Jadi hari itu dalam catatan saya tertulis pada bulan November 2016 pada hari Senin. Hari itu saya pergi untuk kontrol kandungan ke klinik langganan ditemenin Tata.
Hari itu keputusannya menyenangkan. Dokter menyatakan adenomiosis saya sudah bersih dan saya bisa lepas dari obat. Alhamdulillah banget, seneng banget, dan proses kontrolnya nggak lama karena kita nggak harus ngantri obat seperti sebelumnya. Jadi kami memutuskan sebelum pulang pengen wisata kuliner dulu gitu, malam-malam wisata kuliner gitu ya. Nah, di jalan itu di salah satu tempat yang daerah itu tuh terkenal di Malang sebagai daerah yang sering menyesatkan atau membuat orang kesasar. Nah, kami juga lewat situ. Karena sama-sama lupa-lupa ingat, saya yang nunjukin jalan itu salah beloknya. Jadi seharusnya beloknya itu masih di gang depan, saya beloknya udah di gang yang pertama. Nah, makin jalan itu makin masuk ke gang itu makin sepi, nggak ada apa-apa, cuman ada bangunan-bangunan kosong sama pohon-pohon besar kayak gitu. Dan makin jalan terus itu yang ada tanah kosong, jadi tanah kosong sama pohon-pohon besar di sisi kanan jalan. Karena perasaan gak enak, Tata milih untuk puter balik. Alhamdulillah bisa nemu jalan dan akhirnya bisa wisata kuliner sampai akhirnya bisa nyampe di rumah itu jam setengah 10 malam. Nah, di situ awalnya saya nggak merasa ada yang aneh ketika pulang ke rumah itu, tapi keesokan harinya tiba-tiba saya migrain karena tapi waktu itu kan masih musim hujan ya, masih musim hujan, jadi mikirnya mungkin masuk angin doang gitu, jadi nggak mikir aneh-aneh, cuman minum air putih banyak-banyak terus dibuat istirahat. Tapi ternyata migrainnya nggak hilang-hilang. Akhirnya saya nanya ke Tunjung. Nah, pada itu kan Senin malam. Nah, pas hari Selasa pagi, ya pagi menjelang siang itu Tunjung nemenin saya di toko. Dan dia itu tiba-tiba menjerit histeris gitu loh. Menjerit, "Udah kamu buruan tutup tokonya," gitu sambil nuding-nuding. Itu yang di situ mau deketin kamu, nyeremin banget mukanya. Udah heboh sendiri kayak gitu. Karena takut ya akhirnya saya tutup. Nah, itu migrain nggak kunjung sembuh. Sampai akhirnya saya mendesak Tunjung, kan ini ada yang nggak bener ini sama migrainku. Sebenarnya ada apa sih? Ada yang ikut aku pulang kah? Kata Tunjung, iya. Terus dia menjelasin, katanya itu mohon maaf banget ya, wujudnya itu udah nggak rupo. Kalau bahasa orang Jawa itu nggak rupo berarti udah hancur banget gitu. Terus katanya dia dulunya itu korban kecelakaan di daerah situ dan minta untuk disempurnakan. Jadi ketika saya di jalan itu saya nggak sengaja lihat dia dan dia pikir saya bisa melihat dia. Jadi benar-benar bisa melihat dia dan dia berusaha berkomunikasi untuk minta tolong untuk disempurnakan itu, makanya dia sampai ikut ke rumah gitu. Dan akhirnya ketemu sama Tunjung terus minta disempurnakan itu. Nah, cerita ini saya tulis di Wattpad, ada di Storyal juga ada, dengan judul Siapa Yang Mainin Mouse GUI. Jadi GUI itu nama laptop saya. Nah, di hari Rabu malam apa Kamis malam gitu, jadi pas waktu mau bobo itu tiba-tiba ada yang mainin mouse gitu, kayak bunyi klik gitu. Kalau kita lagi ngeklik gitu kan, kebetulan itu gue baru ganti mouse, jadi ya aneh aja gitu loh. Aku di kamar sendiri tapi tiba-tiba ada bunyi mouse itu klik gitu. Terus setelah nanya Tunjung, katanya ulah si mbak yang ikut pulang itu. Serem, tiba-tiba ada geluduk di luar padahal situasi lagi cerah. Jadi itu setelah ditolongin, dia akhirnya ya bisa tenang, terus udah nunjukin wujudnya yang asli, wujud sebelum meninggal gitu ya. Jadi waktu pertama ikut itu kan dia waktu pertama nampilin ke Tunjung wujud pas dia terakhir meninggal. Nah, setelah diajak komunikasi terus ditolong, itu sesuai permintaan dia, itu dia udah kembali ke wujud seperti semula. Ternyata katanya mbaknya cantik banget gitu, dan ya alhamdulillah lah akhirnya mau pergi pada hari Kamis malam itu dia
Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia nemenin saya. Ya untungnya nggak bisa lihat ya, cuman bisa karena energinya bergesekan itu, terus saya jatuhnya migrain. Nggak kebayangkan kalau bisa lihat. Lanjut ke kisah salah paham berikutnya yang terjadi pada Kamis 20 Juli 2017. Ini kejadiannya waktu saya pertama kali sama Tata lagi. Waktu pertama kali mengunjungi salah satu wana wisata yang baru dibuka di daerah saya. Kebetulan waktu itu saya biasanya jarang banget keluar hari Kamis, tapi karena waktu itu saya pikir nanti karena deket ya, kita pulangnya nggak bakalan kemalaman, tapi ternyata ada salah paham, jadi berangkatnya sore dan akhirnya turunnya kemalaman. Situasinya di sana tuh alhamdulillah saya fine aja ya pas di sana. Malah pas di puncaknya sana, di puncak wana wisata itu Tata yang KO. Jadi tiba-tiba kayak saya gitu, tiba-tiba tengkuknya sini berat, sama dia itu mual hebat gitu. Alhamdulillah masih bisa turun dengan selamat. Nah pas di jalan itu tiba-tiba Tunjung kirim pesan ke saya, nanti kalau pulang, kalau misalnya kamu migrain gak boleh ngeluh lo ya, kayak gitu. Saya udah feeling gak enak gitu kan, udah kamu sedia degan hijau aja gitu. Nah alhamdulillah baik-baik aja, cuman ya baik-baik aja sih sebenarnya. Nggak, waktu itu tuh nggak ada yang aneh gitu loh. Terus pas nanya Tunjung ada apa gitu, ternyata katanya ada yang ikut pulang, wujudnya itu peri, jadi 3 peri. Ini saya tulis juga di catatan dengan judul Pulang Bersama 3 Peri. Kisah ini juga saya masukkan ke dalam novel romance saya yang berjudul My Creepy Love Story atau Our Creepy Love Story. Aku jadi lupa sih sama buku tulisan sendiri. Pokoknya saya tulis di buku ini, saya masukkan kisahnya, ada si 3 peri ini juga udah saya tulis ke di akun Storyal, sama di Wattpad saya juga ada. Nah jadi mereka itu ketika saya tiba di sana, saya kan waktu itu masih amatiran iseng-iseng bikin video itu kan. Nah waktu saya ngerekam itu mereka penasaran, jadi sebenarnya mereka tuh ngikutin saya gitu loh. Jadi ada 3 bidadari, satu itu seumuran anak SMA gitulah penampakan fisiknya ya, terus yang satu seumuran anak SD, yang satu seumuran anak TK. Jadi mereka tuh ngikutin, penasaran kayak ini orang ngapain sih kayak gini di sini gitu kan, ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. Terus akhirnya mereka karena penasaran ikutan pulang. Jadi pas kita ngumpul buat istirahat makan bakso itu mereka juga ngumpul, dan kata Tunjung sih ini ya, mereka tuh gini, oh ternyata manusia tuh makanannya kayak gini gitu. Nah sehabis itu jadi waktu selesai rasa penasaran mereka udah terjawab tuh mereka langsung pergi. Nah anehnya besoknya itu baru saya merasakan migrain. Ya mungkin karena energinya bersinggungan gitu ya. Soalnya pernah juga pas saya ke salah satu wana wisata juga kan penghuninya juga rata-rata peri gitu. Karena nggak kuat saya pulang migrain gitu. Sebenarnya energinya bergesekan, terus karena saya nggak kuat jadinya migrain, kata Tunjung gitu. Nah kejadian kedua di wana wisata itu baru kejadian tahun 2018 kemarin kalau nggak salah. 2018 atau 2019 ya, 2019 kalau nggak salah. Jadi saya kesana lagi nganter seorang temen gitu ya, dia penasaran kembali lagi ke wana wisata itu, tapi nggak sama Tata, saya sama teman saya. Nah saya ini udah memperingatkan ke teman saya ya bahwa lokasi air terjun itu turun jauh sekali. Nah karena dia penasaran, dia memaksa turun. Nah ternyata karena kalau di wana wisata ini saya belum pernah turun ke air terjunnya, jadi saya nggak tahu situasi di air terjun kayak gimana tuh nggak tahu. Terus teman saya habis dari turun itu, waktu balik lagi dia ngeluh gitu loh, apa yang dia lihat di bawah di air terjun itu nggak sesuai sama bayangan dia. Jadi dia istilahnya ya biasa lah ya, kadang kan udah capek-capek gitu ternyata nggak sesuai bayangan, akhirnya menggerutu gitu. Nah kebetulan ada salah satu makhluk astral yang dia itu katanya Tunjung di sana posisinya rakyat jelata sih, cuman sakti gitu loh.
Jadi dia nggak terima, maksudnya bukan nggak terima tempat tinggal dia diejek-ejek, enggak, cuman dia nggak terima karena teman saya ini seolah mengejek ciptaannya Gusti Allah gitu. Jadi dia negurnya ke saya. Nah karena saya nggak bisa lihat dia, terus energinya bersinggungan lagi, saya nggak kuat karena dia kan sakti ya, walaupun rakyat jelata dia sakti. Akhirnya saya yang tumbang, nyampe rumah migrain berat, muntah-muntah nggak karuan, diminumin obat nggak reda. Terus setelah disamperin Tunjung, dikasih air degan itu baru mendingan. Terus dia baru cerita, itu ternyata si rakyat jelata itu protesnya ke saya. Kasarnya tuh gini, gimana sih kamu itu bawa temen kesini nggak punya sopan santun, Mbok ya dibilangin kalau ini semua itu ciptaan Tuhan yang harus kita apa ya istilahnya, kita syukuri, kita puji, kok malah dihina-hina kayak gitu. Jadinya si penghuni ini nggak terima si teman saya menghina ciptaan Allah, dan protesnya ke saya. Karena saya nggak kuat, saya tumbang. Jadi kayak gitu. Nah di Wana Wisata ini juga pertama kalinya Tata tuh ngalamin kayak apa yang saya alamin. Jadi dia dulu tuh kan sering ngolok gitu ya ke saya, kayak oh masa habis dari mana-mana selalu KO, selalu migrain. Nah setelah dia merasakan sensasi itu ketika usai berkunjung ke Wana Wisata itu, dia baru udah angkat tangan minta maaf ke saya bahwa ternyata sensasi itu benar-benar menyiksa. Dan setelah itu dia jadi agak sensi juga. Jadi pernah waktu kunjungan kedua ke Wana Wisata itu, pulangnya dia KO lagi, ketiga juga KO lagi. Akhirnya sampai sekarang dia nggak berani balik ke situ. Kata Tunjung sih mungkin dulu waktu pertama ke sana itu dia ada kayak nggak sopan apa gimana gitu. Jadi kayak yang penghuni sana kalau ke dia itu sensi gitu loh. Jadi wih anak ini kesini lagi. Jadi setiap habis dari sana dia pasti KO. Jadi seperti itu cerita keduanya. Terus cerita yang ketiga terjadi pada bulan Oktober 2017. Ini cerita yang saya tulis dengan judul Salah Paham. Jadi ceritanya saya selesai mengunjungi sebuah situs purbakala gitu. Nah pulangnya itu malamnya apa keesokan harinya itu saya tindihan. Nah ketika terbangun dari tindihan itu, tiba-tiba saya melihat sosok tinggi besar hitam, rambutnya panjang, tapi kepalanya ini muter 360 derajat gitu. Jadi sebenarnya dia memunggungi saya, tapi kepalanya ini gini loh, kayak ya noleh. Jadi memunggungi saya tapi kepalanya ngadep ke saya, dia melotot gitu ke saya. Karena saking takutnya itu mau baca ayat kursi itu lupa. Terus cuman bisa baca kulhu atau surat Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali, tapi dianya tuh nggak hilang, masih tetap melototin saya kayak gitu, kayak tatapan orang marah gitu ya. Terus akhirnya sampai mau membaca mantra yang diajarinya pun lupa, udah saking takutnya tuh blank semua. Sampai akhirnya bertahan dalam posisi gitu, bayangin aja terbaring, terus kita dalam posisi terbaring gitu ya, terus di depan kita persis ada sosok yang berdiri kayak gitu, tapi punggungnya membelakangi kita, tapi kepalanya menghadap ke kita dan melotot ke kita. Serem banget kan, ketakutan kayak gitu, mau baca doa lupa, mau baca mantra lupa. Akhirnya setelah bertahan selama beberapa menit ketakutan, akhirnya keinget mantra, dan begitu mengucap mantranya dia hilang. Setelah hilang besoknya migrain parah gitu kan, migrain lagi. Terus kan cerita ke Tunjung, katanya waktu saya berkunjung ke situs itu ada makhluk astral yang salah paham. Jadi di situ kan saya lagi dengerin penjelasannya si juru kuncinya tuh. Nah emang kebetulan ngadep ke pohon besar yang akarnya sampai keluar itu. Nah kan saya gini tangan saya di belakang gini, terus saya dengerin abang-abang juru kuncinya tuh jelasin. Jadi kan saya nah gitu. Nah si makhluk itu di seberang sana tuh nanya gini, kamu bisa lihat aku gitu kan. Kebetulan saya juga sempat ngelihat ke sana gitu kan. Terus dia nanya, kamu bisa lihat aku? Nah setelah itu saya ngangguk gini, padahal ngangguknya itu
mendengarkan cerita si juru kunci, tapi si makhluk astral salah paham, dikiranya aku bisa lihat kamu. Jadi setelah waktu saya pulang dia nggak ikut, cuman karena dia penasaran akhirnya dia datang ke markas gitu. Jangan tanya kenapa dia bisa datang menemui saya, kata Tunjung, karena ruang mereka tak terbatas, maka mudah banget hanya untuk menemukan seorang saya gitu. Jadi dia datang. Nah, pas datang ke markas ternyata dicuekin kan. Ya gimana nggak dicuekin, orang saya nggak bisa lihat dia, nggak bisa ngerasain dia marah gitu. Nah, begitu saya minta bantuan Tunjung, makin marahlah dia. Alhamdulillah setelah dijelasin sama Tunjung bahwa saya itu sebenarnya nggak bisa lihat. Awal-awal dijelasin pas anak ini tuh nggak bisa lihat, dia tuh masih ngotot. Waktu dia datang ke tempat saya tuh dia bisa lihat. Saya tanya kamu bisa lihat saya, dia ngangguk gitu. Terus pas malam hari saya nunjukin diri, dia bisa lihat. Terus dijelasin kan sama Tunjung, kalau orang posisi mau dari alam sadar ke alam tidur itu memang kadang secara nggak sengaja bisa lihat makhluk astral. Akhirnya setelah dia masih marah-marah gitu kan, terus dijelasin pelan-pelan sama Tunjung, akhirnya dia paham dan mau pergi asal dikasih sangu. Sangunya apa? Jadi di waktu itu dia minta dibakarin 3 batang dupa aroma lotus gitu. Jadi sampai keesokan harinya Tunjung tuh masih minta, besok kamu bakar dupa lagi 3 batang di tempat yang sama ya, biar dia benar-benar pergi. Jadi kayak gitu, nggak enak banget sebenarnya, karena sensitif itu malah bikin salah paham yang ujung-ujungnya bikin saya yang kelimpungan dan bikin saya yang sakit. Yang pernah juga yang waktu itu ketika saya sama kelinci turun gunung, jadi waktu itu saya menang giveaway gitu ya di sebuah radio. Nah, niatnya turun gunung itu untuk ngambil giveaway itu sama kelinci, karena kelinci yang tahu tempatnya. Nah, waktu itu di tengah jalan kita kan harusnya beloknya di gang yang A gitu ya, ternyata kita kejauhan sampai di gang B kan, jadi harus putar balik. Nah, waktu mau putar balik itu nunggu lalu lintas agak sepi kan, kita harus nunggu jalan agak sepi baru bisa putar balik. Nah, waktu itu kami berhenti di seberang sana, di seberang tempat kami tuh ada rumah kosong, rumahnya tuh besar banget. Dan di depannya itu ada pohon mangganya lagi berbuah lebat. Yang jadi pertanyaan saya, ini buahnya lebat tapi nggak ada yang ngambil. Apa gara-gara rumahnya angker ya? Karena emang rumahnya serem, cuman ngebatin gitu aja. Tapi saya ya emang sempat liatin ke rumah itu. Nah, setelah nyampe di rumah, nyampe di markas, waktu itu Tunjung ada kan. Saya nyapa Tunjung, "Hai Jung, aku pulang," gitu. Dia cuman ngeliatin sebentar. "Oh iya," gitu. Cuek gitu loh. Terus perasaan saya nggak enak, itu ben banget sih anak ini cuek gitu kan. Terus dia nanya, "Kamu udah cuci kaki belum sih tadi?" "Udah." "Buruan sana ambil wudhu," gitu. Dia tiba-tiba nadanya nggak enak gitu, sengak gitu ya. "Buruan sana ambil wudhu." Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Terus setelah itu saya dilarang untuk masuk ke bilik saya. Bilik saya yang lama itu kan yang jendelanya ketutup bangunan, jadi tiap hari nggak bisa kena sinar matahari itu. Jadi selesai wudhu itu saya disuruh nunggu di bilik yang sekarang jadi bilik saya ini. Dulu biliknya kakak saya ini. Disuruh nunggu di situ. Setelah sekitar 15 menitan Tunjung baru keluar. "Kamu tahu nggak, itu tadi ada yang ngikut kamu." "Hah, masa gitu?" "Kamu pas datang tadi tuh aku lihat ada bayangan kayak kaki hitam di belakangmu. Jadi kayak kita berdiri terus di belakang kita tuh ada sepasang kaki gitu, sepasang kaki telanjang dan hitam kayak orang kebakar gitu loh. Terus pas aku kejar ternyata memang ada yang ikut kamu. Dia korban kebakaran. Jadi dia waktu saya lihat ke rumah itu, jadi katanya kejadiannya di rumah itu gitu, di salah satu kamar di rumah itu. Waktu saya lihat ke rumah itu, katanya ya itu salah paham, dikiranya saya bisa lihat dia dan bisa komunikasi, makanya dia ikutan pulang dan minta tolong untuk disempurnakan. Itu juga udah saya cerpennya, udah dibukukan menjadi di kumpulan kumcer horor kepulangan. Itu kisah nyatanya dibukukan di situ. Jadi itu tadi beberapa kisah salah paham yang saya alami
dengan makhluk astral. Maaf kalau ceritanya rada nggak nyaman, soalnya setiap kali saya membawakan OCS ini suasana di kamar tuh jadi nggak enak gitu loh, apalagi kan bikinnya gelap-gelapan gini ya. Jadi maaf banget kalau bahasa penyampaian saya kacau dan saya nggak bisa fokus ke kamera. Oke, sekian untuk OCS episode kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Koma matur, thank you. Bye-bye.